Pendidikan Agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Selanjutnya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya, aku ridho Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi. Selanjutnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Bismillah. Berikutnya, Allah mengutus para nabi dan menurunkan syariat kepada mereka semua untuk memberi petunjuk kepada manusia agar berjalan pada jalan yang benar dan lurus. Sayangnya, sebagian dari ajaran-ajaran mereka disembunyikan atau bahkan diselewengkan. Sebagai ganti ajaran para nabi, manusia membuat ajaran sendiri yang bersifat khurafat dan tahayul. Ayat ini membicarakan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya, juga sebagai penjaga kitab-kitab tersebut. Dengan menekankan terhadap dasar-dasar ajaran para nabi terdahulu. Al-Quran juga sepenuhnya memelihara keaslian ajaran itu dan menyempurnakannya. Akhir ayat ini juga mengatakan, perbedaan syariat tersebut seperti layaknya perbedaan manusia dalam penciptaannya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Semua perbedaan itu adalah rahmat dan untuk ajang saling mengenal. Ayat ini juga mendorong pengembangan berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh manusia, bukan malah menjadi ajang perdebatan. Semua orang dengan potensi dan kadar kemampuan masing-masing harus berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Allah senantiasa melihat dan memantau perbuatan manusia, dan baginya tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Berikutnya, mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Paling tidak ada beberapa alasan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan. Sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Begitu juga kesempatan berbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Kematian bisa datang secara tiba-tiba, tanpa diketahui sebabnya. Oleh karena itu, begitu ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda lagi, tapi segera dikerjakan. Maksudnya, kalau kita punya kesempatan untuk berbuat kebaikan, amal soleh, entah apapun itu, segera laksanakan, jangan ditunda-tunda. Ambil kesempatan itu. Karena bisa jadi bahwa dengan kita mengambil kesempatan itu, Allah menurunkan kebaikan yang amat banyak dan berpengaruh dalam hidup kita. Yang kedua, berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerjasama lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang membuat kita terdorong untuk berbuat kebaikan. Tidak sedikit seorang yang tadinya baik menjadi rusak karena lingkungannya. Lingkungan yang saling mendukung kebaikan akan tercipta kebiasaan berbuat baik secara istiqomah.
konsisten. Banyak orang yang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan dan kesesatan karena pengaruh teman bergaul yang jelek. Namun juga tidak sedikit orang yang mendapatkan hidayah dan banyak kebaikan disebabkan bergaul dengan teman-teman yang soleh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang peran dan dampak seorang teman. Dalam sabda beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita harus cari lingkungan yang baik yang memotivasi kita pribadi sendiri. Yang ketiga, langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan memulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan dari sekarang. Mengapa? Sebab inilah jalan terbaik dan praktis untuk memperbaiki sebuah bangsa. Kita harus memulai dari diri sendiri dan keluarga. Sebuah bangsa, apapun hebatnya secara teknologi, tidak akan pernah bisa tegak dengan kokoh jika pribadi dan keluarga yang ada di dalamnya sangatlah rapuh. Oleh karena itu, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Perhatikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk pelihara diri kita sendiri dulu. Setelah itu keluarga kita. Jadi kita tidak langsung melompat kepada orang lain, tetapi diri kita dulu. Kita perbaiki diri kita, setelah itu kita perbaiki keluarga kita. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk saling tolong menolong dalam perkara dosa dan kezaliman. Karena ini bukanlah akhlak orang yang beriman. Tetapi Allah memerintahkan kita, hamba-hambanya, untuk bertakwa dan saling tolong-menolong dalam kebajikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Syukron jazakumullah. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majlis, doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.